Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke perkuliahan Fisika Dasar 2 edisi online atau daring. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, yaitu tentang fenomena transport molekul. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep fenomena transport molekul itu sendiri, disertai dengan hukum yang mengaturnya, yaitu hukum Fick 1 dan hukum Fick 2. Cuma untuk perkuliahan kita di sini, saya akan lebih menitik beratkan ke hukum Fick yang pertama. Oke, di sini kita punya satu contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum Fick yang pertama. Di sini contoh kasusnya sebetulnya cukup simple. Intinya kita hanya akan mencari flux dengan informasi seperti tampak di layar. Oke, di sini saya akan mencoba menyelesaikannya sehingga kalian juga bisa sembari berlatih. Oke, ini di sini sekarang saya sudah menggunakan Microsoft OneNote untuk media coret-coretnya. Jadi bisa kita anggap di sini sebagai papan tulisnya ya, seperti itu. Sudah saya ketik ulang atau saya copy paste soal yang tadi ada di slide. Di sini soalnya adalah determine the flux for aspirin diffusing through the stomach lining. C1 equals 50 mg per liter and C2 equals 290 milligrams per liter. Oke, saya alih bahasakan saja mungkin ya. Jadi ini ceritanya adalah kita punya aspirin. Seperti kita ketahui, untuk penyerapan obat, misalkan di sini kita punya obat berupa aspirin, dia itu nanti akan berdifusi melalui stomach lining, atau maksudnya adalah membran perut ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di situ ada C1 dan C2. Di mana C1 dan C2 itu sebetulnya mengindikasikan konsentrasi aspirin yang sudah diserap oleh si lapisan perut tadi atau si membran di perut tersebut. Di sini kita asumsikan bahwa di dalam lapisan perut itu sebetulnya sudah ada aspirinnya sebanyak 50 mg per liter. Kemudian setelah penyerapan aspirinnya selesai, itu konsentrasi aspirin di dalam lapisan perut tadi sebesar 290 mg per liter. Ini sebetulnya soalnya bisa bervariasi ya. Katakanlah misalkan saya atau si lapisan perut ini tadinya kosong, belum ada aspirin di dalamnya, maka kita bisa menggunakan konsentrasi 1 atau C1 itu ya 0 aja begitu. Tapi kita asumsikan di sini, katakanlah saya mengambil starting point-nya atau titik awalnya itu adalah 50 mg per liter. Kemudian di akhir penyerapan aspirin itu konsentrasi yang ditemukan di dalam lapisan perut itu sebesar 290 mg per liter. Oke. Nah, kemudian di situ ada koefisien difusi
dari aspirin itu sendiri sebesar 0,29 kali 10 pangkat minus 9 cm persegi per second. Untuk koefisien difusi ini sendiri itu sebetulnya cukup tidak sesimpel itu begitu ya, karena ketika bicara tentang koefisien difusi itu sebetulnya kita sedang membicarakan dua jenis molekul. Jadi molekul A itu nanti yang akan berdifusi, kemudian molekul B itu si mediumnya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kasus ini sendiri kita asumsikan bahwa di sini maksudnya 0,29 kali 10 pangkat minus 9 itu adalah koefisien difusi dari aspirin ke dalam lapisan perut. Kalau misalkan kita bicara tentang koefisien difusi aspirin di lapisan yang lain, mungkin saja nilainya bisa berbeda. Cuma untuk simplifikasi di sini ya kita ambil angka ini saja. Kemudian di situ diketahui pula bahwa ketebalan si lapisan perut tersebut adalah sekitar 0,5 cm. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri seperti biasa ya. Sini saya tulis dulu hal-hal yang diketahui. Situ kita punya nilai C1 sama dengan 50 mg per liter. Kemudian C2 sama dengan 290 mg per liter. Ini sebetulnya opsional, mau diubah ke satuan standar boleh dan itu lebih baik, tapi tidak, sebetulnya juga tidak masalah. Oke, misalkan saya ubah ke satuan yang nggak usah terlalu standar ya, tapi satuan yang cocok dengan satuan yang terkait. Di sini maksudnya adalah ada sentimeter di situ, sedangkan di sini saya punya liter, maka saya akan mencocokkan satuan liter itu ke sentimeter. Kita tahu bahwa liter itu kan desimeter pangkat 3 ya, bawah juga sama, 290 mg per desimeter pangkat 3. Ini kalau saya ubah ke satuan sentimeter, maka akan jadi 50 mg per berapa? 1000 cm pangkat 3. Yang bawah juga sama, 290 mg per 1000 cm pangkat 3. Atau misalkan kita sederhanakan, jadi hasilnya adalah 0,05 mg per cm kubik. Kemudian yang C2 juga sama, 0,29 mg per cm kubik. Nah, kalau misalkan mau diubah ke satuan gram, boleh juga, walaupun tidak harus ya sebetulnya. Ini opsional saja sebetulnya. Oke, itu untuk masalah konsentrasi. Kemudian untuk koefisien difusinya sendiri, kita punya koefisien difusi nilainya adalah 0,29 kali 10 pangkat minus 9 cm persegi per second. Nah, untuk koefisien difusi ini sendiri satuannya kenapa bisa cm persegi per second, sorry.
Nah, itu sebetulnya kita bisa memakai konsep analisis dimensi. Jadi kalau menentukan satuan suatu besaran kan paling mudah pakai analisis dimensi ya. Nah, misalkan saya kayak geser sedikit, bisa satuannya konstanta difusi itu cm persegi per second, atau maksudnya adalah luas per satuan waktu itu seperti apa. Ini kita kembali lagi ke masalah flux. Jadi saya tulis ulang hukum difusi 1 tentang flux, yaitu J sama dengan minus D dc dx, atau kalau kita tidak sedang bicara tentang turunan, kita bisa simply bicara tentang delta. Jadi J itu juga sama dengan minus D delta C per delta X. Nah, di slide kalau Anda lihat kembali, J atau flux itu menggambarkan banyaknya zat atau jumlah zat. Saya tulis di sini ya. Jumlah zat seperti itu dibagi area atau luas kali satuan waktu. Ini adalah D-nya. Saya tulis di sini sebagai D, nanti yang akan kita cari satuannya itu adalah D ini. Tanda minus kita abaikan karena kita sedang mencari satuan. Kemudian di sini saya punya C, yaitu perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi dibagi jarak. Ini soal berikutnya saya ke bawahkan dulu. Oke. Nah, di sini akan kita cari adalah D. Kemudian untuk masalah jumlah zat itu sendiri, seperti sudah saya terangkan di slide atau di video sebelumnya, jumlah zat itu bisa macam-macam tergantung kita mau dari sudut pandang apa. Jumlah zat itu bisa kita anggap sebagai mol, bisa kita anggap sebagai masanya, jadi nanti satuannya gram atau miligram atau yang lainnya. Bisa juga kita anggap satuannya itu adalah molar. Bisa juga kita anggap satuan jumlah zat ini atau jumlah zat yang sedang didiskusikan itu adalah jumlah partikel. Jadi bervariasi sekali jumlah zat di sini, macam-macam ya jenisnya. Kemudian perubahan konsentrasi di sini. Jadi poin pentingnya sebetulnya adalah jumlah zat dan perubahan konsentrasi. Nah, untuk perubahan konsentrasi itu sendiri biasanya dideskripsikan, itu maksudnya adalah perubahan jumlah zat dalam satuan volume. Jadi katakanlah, misal saya punya, atau kita pakai mol aja misalnya. Misal satuan jumlah zatnya kita mol, terus yang bahas mol misalkan, kemudian area misalkan saya pakai cm persegi atau bisa juga meter persegi, dan waktu itu adalah second. Kemudian di sana ada satuan konstanta difusi. Nah, perubahan konsentrasi itu dideskripsikan sebagai perubahan jumlah zat yang sedang kita bahas tadi. Berarti mol per volume atau cm kubik cm pangkat 3 bagi dengan jarak ya cm doang. Oke,
Nah, di sini kita sudah punya satuannya masing-masing, jadi otomatis kita bisa mendeskripsikan satuan dari D nantinya. Saya tulis ulang dulu. Mol per centimeter persegi kali second itu sama dengan D mol per centimeter pangkat 3 kali 1 per centimeter. Oke. Nah, seperti ini sepertinya sudah terlihat bentuknya ya. Ada yang bisa dicoret. Mol bisa kita coret. Kemudian di sini ada centimeter pangkat 3, ada centimeter pangkat 1. Ini nanti jadi centimeter pangkat 4, maka diubah atau dipindah ruas dia ke atas. Centimeter pangkat 4 bagi centimeter persegi kali second. Itu adalah satuan D. Sehingga satuan D di sini ya otomatis centimeter persegi. Ini kan tinggal dicoret ya. Ini 2 itu habis. Maka satuan dari konstanta difusi itu adalah centimeter persegi per second. Seperti itu. Bisa juga kita pakai satuan meter, desimeter, dan seterusnya. Tergantung kita sedang memakai satuan apa di situ. Intinya adalah dimensi dari konstanta difusi itu adalah luas atau area per waktu. Gitu. Kira-kira. Nah, katakanlah misal si molnya ini saya pakai gram, maka sama juga caranya. Ini molnya diganti gram, bawahnya tetap. Kemudian untuk perubahan konsentrasinya berarti nanti adalah gram per centimeter kubik. Tapi gram per centimeter kubik tersebut bukan berarti dia itu adalah densitasnya ya, tapi maksudnya adalah perubahan massa per volume seperti itu, bagi dengan jarak. Maka ini sama juga, jadi nanti ini gram, itu gram, coret-coret, sisanya sama, hasil akhirnya juga akan hasil akhirnya juga akan menghasilkan satuan centimeter persegi per second. Atau misalkan di sininya molar, sama juga, ini molar, di bagian kanan itu molar per centimeter kubik. Kemudian cara pengerjaannya sama, sisanya, dan hasil satuan dari konstanta difusinya juga tetap, yaitu centimeter persegi per second. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi ke permasalahan awal tentang aspirin tadi. Itu sekilas tentang penurunan atau cara mencari konstanta difusi atau satuan konstanta difusi, koefisien difusi ya. Kadang ada yang menyebut konstanta difusi, kadang ada yang menyebut koefisien difusi. Walaupun sebetulnya dari sudut pandang yang lebih tepat sendiri memang namanya koefisien, karena nilainya itu tidak selalu konstan ya sebetulnya, tergantung kondisi. Dan perbedaan tentang istilah itu mungkin bisa Anda cari sendiri. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah punya C1, C2, dan D sebagai konstanta atau koefisien difusi. Kemudian thickness-nya di situ adalah 0,5 cm. Nah, thickness atau ketebalan di sini yang dimaksud itu adalah delta X-nya 0,5 cm. Oke. Nah, kita sudah punya beberapa hal ya, C1, C2, D, sama delta X. Nah, yang paling awal bisa kita hitung itu adalah perubahan konsentrasi. Di sini saya akan tulis delta C-nya atau perubahan konsentrasinya itu adalah 50
kurangi 290. Kalau dalam satuan miligram per liter, atau kita langsung pakai satuan yang sesuai saja, yaitu 0,05 dikurangi 0,29. Jadi perubahan konsentrasinya itu sebesar ini. Jadi perubahan konsentrasinya itu sebesar minus 0,24 miligram per sentimeter kubik. Oke, nah situ kita sudah punya semua yang diperlukan. Jadi solusinya adalah kita tinggal masukkan hukum Fick pertama atau hukum 1 Fick. Saya tulis ulang di sini, C sama dengan minus D. Di sini saya tidak pakai yang turunan ya, tidak pakai yang dCdx, karena yang turunan di sini nanti persoalannya agak lain. Ini berhubungan dengan gradien. Kalau kita punya data yang cukup banyak, itu biasanya digambarkan dalam diagram itu, nanti kita punya gradiennya. Cuma di sini karena kita punya informasinya hanya konsentrasi awal dan konsentrasi akhir C1 dan C2, makanya di sini saya akan pakai delta C. Ya, tinggal delta C per delta X. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa di persamaan hukum Fick ini ada tanda negatifnya. Ini sebetulnya mengindikasikan arah difusi ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau dari sudut pandang zat yang terdifusi, dalam hal ini aspirin, berarti kan si zatnya itu berdifusi dari konsentrasi aspirin yang tinggi, yaitu di luar lapisan perutnya, menuju ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu di dalam lapisan perutnya. Nah, jadi si tanda minus ini nantinya untuk mengakomodasi agar si nilai fluxnya atau C-nya ini supaya nilainya positif. Kira-kira seperti itu secara matematis ya. Oke, kemudian ya udah kita lanjutkan. Kita tinggal masukkan D-nya adalah ini minus, saya tulis ulang. Kemudian D-nya 0,29 kali 10 pangkat minus 9. Satunya kita tulis di akhir saja. Kali delta C-nya adalah minus 0,24. Jadi ada minus, nanti hasilnya akan plus atau positif. Kemudian ada delta X sebesar 0,5. Nah, ini bisa diperiksa ya, atau bisa dihitung sendiri. Ini saya sudah menghitung. Hasilnya itu adalah 0,139 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian kita uraikan satuannya supaya bisa mengetahui satuan dari fluxnya. Tadi D kita punya satuannya adalah cm persegi per second. Kemudian konsentrasi atau perubahan konsentrasi per jarak itu satuannya adalah miligram per sentimeter kubik per sentimeter, jadi dikali 1 per sentimeter, sehingga nanti hasilnya ini hilang, ini tinggal 1, sehingga endingnya angkanya sama 0,139 kali 10 pangkat minus 9 dalam satuan miligram per sentimeter
persegi second. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini berarti adalah nilai dari flux yang dialami oleh aspirin selama dia berdifusi ke dalam lapisan perut. Jadi flux yang dialami oleh aspirin itu sebesar 0,139 kali 10 pangkat minus 9 mg per cm persegi second. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya ya. Di slide itu ada pertanyaan kedua atau contoh kasus kedua. Sudah saya pindahkan di sini pertanyaannya, atau saya copy paste di sini. Di sini masih tentang difusi sama, cuma nanti di sini yang menjadi fokus point atau pertanyaan yang ditanyakan itu adalah berapa banyak zat yang berdifusi. Simpelnya seperti itu. Oke, mungkin saya translate dulu sebentar tentang pertanyaannya. Jadi di sini saya punya larutan sukrosa. Cuma si larutan sukrosanya itu belum sepenuhnya jenuh seperti itu ya. Unsaturated itu maksudnya belum jenuh sempurna. Jadi seperti kita ketahui kalau larutan kan berarti ada zat terlarut, ada zat pelarut. Nah, di sini larutan sukrosa itu terdiri atas tentu saja sukrosanya, kemudian air sebagai pelarutnya. Atau dengan kata lain bahwa si sukrosanya itu nanti berdifusi ke dalam air. Nah, di sini yang diketahui itu adalah gradien konsentrasi molarnya, yaitu sebesar minus 0,10 mol per liter per sentimeter. Kemudian di situ yang ditanyakan adalah berapa banyak molekul sukrosa yang melewati 1 cm persegi air, tentu saja yang dimaksud, yang melewati 1 cm persegi air dalam waktu 10 menit. Nah, di sini kita akan memanfaatkan data tabel berupa koefisien difusi sukrosa di dalam air pada suhu 23 derajat Celcius. Di tabel ini ada beberapa zat, koefisien difusi beberapa zat di dalam air. Yang pertama itu, atau yang paling atas itu adalah airnya sendiri. Jadi air di dalam air itu punya koefisien difusi sebesar 2,26 kali 10 pangkat minus 9 meter persegi per second. Kemudian ada glisin, sukrosa, serum albumin, katalase, fibrinogen. Ini tabel yang cukup pendek, walaupun kalau kita bicara tentang koefisien difusi zat-zat di dalam air itu masih banyak lagi angka-angka yang bisa ditampilkan ya, tergantung jenis zatnya. Nah, kita di sini cuma akan memanfaatkan sukrosa saja karena berhubungan dengan pertanyaannya. Oke. Nah, saya akan tulis dulu seperti biasa hal-hal yang diketahui. Kita terjemahkan ke dalam simbol-simbol matematis. Yang pertama adalah itu diketahui bahwa gradien konsentrasi molar itu sebesar minus 0,10 atau minus 0,10. Kalau dilihat di slide presentasi yang saya berikan, kita tahu bahwa gradien konsentrasi molar itu ya berarti ya gradiennya ya yang sepaket berupa nilai dc
dx, yaitu minus 0,1 atau 0,10 mol per liter, ini sebagai perubahan konsentrasinya atau dc-nya, delta c-nya, per cm, ini sebagai satuan dari jaraknya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, saya punya data D, yaitu koefisien difusi dari sukrosa di dalam air sebesar ini ya, 0,522 kali 10 pangkat minus 9 dari sini ya, kali 10 pangkat minus 9 meter persegi per second. Kemudian area atau luasan area yang sedang dibahas atau yang dilewati oleh sukrosa yang akan kita hitung ini, yaitu sebesar 1 cm persegi. Kemudian dalam waktu 10 menit kita tulis dia sebagai boleh T, boleh delta T. Saya tulis delta T di sini 10 menit. Langsung saya ubah ke satuan yang terkait, yaitu second, berarti 600 second. Oke. Nah, yang perlu kita ubah satuan lagi itu ini ya, si koefisien difusinya ini ya. Dia masih dalam satuan meter persegi per second. Kalau misalkan nantinya semuanya kita ubah ke satuan meter, itu agak terlalu banyak. Ini harus kita ubah, ini harus kita ubah. Tapi kalau yang meter persegi kita ubah ke second cuma satu saja, yaitu yang koefisien difusi saja kita perlu ngubahnya. Jadi ya udah, karena kita pengen cari gampang ya sebetulnya, ya kita lakukan hal yang gampang saja atau yang simple saja. Ini diubah ke satuan cm persegi per second, maka hasilnya adalah 0,522 kali 10 pangkat minus 5, karena dia turun 2 tangga tapi dikuadratin jadi kali 10 pangkat 4 gitu ya. Ini bisa kalian cari sendiri atau bisa diubah sendiri oleh kalian. Ini gampang sekali ya. Oke. Nah, itu hal-hal yang diketahui. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah what quantity of sucrose. Jadi berapa banyak sukrosa atau molekul sukrosa yang melewati 1 cm persegi air dalam waktu 10 menit. Masih sama, kita memanfaatkan hukum Fick pertama atau hukum 1 Fick dengan persamaan yang sama juga, yaitu J sama dengan minus D. Nah, karena di sini kita punya informasi tentang gradien, walaupun gradiennya sudah berupa angka ya, kita tidak perlu nyari manual lagi. Kita sudah punya data gradien di sini. Maka di sini ya kita tulis ulang saja. Gradiennya yaitu dc dx. Kemudian pertanyaannya adalah tentang berapa banyak sukrosa. Kalau kita punya bentuk seperti ini, di sini tidak ada besaran yang mengindikasikan berapa banyak sukrosa, tapi kita bisa memanfaatkan itu dari flux. Jadi kalau di slide seperti sudah saya terangkan sebelumnya, flux itu adalah banyaknya zat
per luas kali waktu. Jadi saya tulis di sini, kalau kita bicara tentang sukrosa berarti G itu adalah banyaknya sukrosa per luasnya dikali waktunya, sama dengan minus koefisien difusi dc dx. Nah, ini simple ya, matematika yang cukup simple saya kira, tinggal ubah ruas saja. Jadi yang ditanyakan adalah banyaknya sukrosa, maka banyaknya sukrosa yang kita cari itu sama dengan minus D. Saya tulis di sini saya tulis A-nya di sini ya. A kali T dc dx. Saya turunkan dulu ini. Nah, maka sisanya ya kita tinggal masukin angka ya. Minusnya jangan sampai kelewat. Minus di situ 0,522 kali 10 pangkat minus 5 dikali luasnya atau area yang dilewati oleh sukrosa tersebut, area air yang dilewati oleh sukrosa tersebut yaitu sebesar 1 cm persegi. Kita tulis 1 saja. Jadi kita tidak usah terlalu memaksakan kesatuan standar, tapi yang penting di sini yang praktisnya itu seperti apa begitu ya. Kemudian T-nya atau waktunya itu dalam satuan second itu 600, kemudian gradiennya atau dc dx-nya itu sebesar berapa tadi? 0,1. Minus ya. Minus 0,1 atau 0,10 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Saya tidak akan memperlihatkan perhitungan kalkulatornya di sini. Anda bisa mencari sendiri. Hasil yang diperoleh itu adalah, atau hasil perhitungan yang saya peroleh itu sebesar 3,132 kali 10 pangkat minus 7. Dalam satuan apa kira-kira? Nah, kalau dalam satuan apa ya kita bisa men-trace ya, atau menapaki satuan masing-masing besaran tadi. Di sini kita punya D itu tadi satuannya adalah cm persegi per second, kemudian area itu satuannya cm persegi, kemudian saya punya second, kemudian saya punya satuan gradien itu sebesar nah ini ya, sorry, mungkin ini perlu kita ubah dulu ya, mol per liter di situ. Nah, ini yang saya lupa. Di sini masih ada liter, sedangkan kita punya satuannya itu cm. Maka kita ubah ke satuan yang terkait, yaitu minus 0,10 mol. Ini desimeter kubik, saya ubah ke cm kubik, maka jadi
dibagi dengan 1000 ya, bagi 1000 cm kubik dikali 1/cm. Ini 1/cm itu yang bagian bawahnya, sehingga jadi minus 0,1 kali 10 pangkat minus 3 mol per centimeter pangkat 4, mol per centimeter pangkat 4. Nah, ini 0,1 kali 10 pangkat 3 ini, nilai ini itulah yang saya masukkan ke sini ya. Nah, di sini jadi saya sudah menghitung pakai satuan yang terkait. Jadi di sini tadi satuannya adalah mol per centimeter pangkat 4, sehingga second bisa kita coret centimeter persegi, ini centimeter pangkat 4 habis, kemudian menyisakan hanya satuan mol. Maka banyaknya sukrosa yang melewati 1 cm persegi air dalam waktu 10 menit tadi itu adalah sebesar ini 3,132 kali 10 pangkat minus 7 mol gitu. Oke, itu untuk kasus atau contoh kasus kedua ya. Oke, baik, setelah tadi kita mencoba mengerjakan beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan difusi atau lebih tepatnya hukum Fick pertama, sekarang materi fenomena transport molekul tentang difusi ini akan saya lanjutkan dari sudut pandang berikutnya. Jadi sebetulnya kalau diturunkan dari hukum Fick itu juga memungkinkan, tapi di sini saya ambil saja persamaan jadinya atau rumus jadinya. Jadi ketika bicara tentang difusi, seperti kita sudah ketahui sebelumnya, ketika bicara tentang difusi itu satu molekul, atau maksudnya adalah satu tipe molekul itu nantinya akan ditransportkan atau dipindahkan, atau mereka akan berpindah seperti itu ke molekul yang lainnya. Misalkan tadi kita punya contoh kasus tentang larutan sukrosa, di mana itu tersusun atas zat sukrosanya itu sendiri yang nantinya akan berdifusi dengan atau ke dalam air, di mana sukrosanya itu nanti adalah zat terlarutnya dan air itu sebagai pelarutnya. Maka nanti di sini di konsep difusi kita juga bisa membahas tentang jarak tempuh rata-rata dari molekul tersebut atau molekul yang berdifusi tersebut. Jadi kita punya besaran yang baru, kita sebut dia dengan jarak tempuh rata-rata molekul yang biasa diberi simbol XRMS di sini. Jadi jarak tempuh rata-rata molekul, misalkan saya punya molekul A yang akan berdifusi ke dalam medium B, yaitu berarti medium B itu dipenuhi atau diisi oleh molekul jenis B, maka kita punya persamaan XRMS-nya atau jarak tempuh rata-rata molekul A tersebut itu sebesar akar 2D kali T. Di sini D
D-nya itu sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu koefisien difusi, kemudian ada subscript AB. Jadi DAB itu maksudnya adalah koefisien difusi molekul A ke dalam medium B. Makanya di sini kita punya subscript AB gitu. Kemudian T-nya itu ya waktunya atau lamanya difusi atau durasi difusi yang sedang dibahas atau yang akan diperhitungkan, seperti itu. Ini persamaannya cukup simpel sebetulnya, tapi implikasinya cukup bervariasi juga. Nah, oke, dari satu persamaan yang simpel ini kita akan coba membahas satu contoh kasus lagi. Sebelum ke contoh kasus, di sini juga saya punya contoh tabel koefisien difusi dari dua jenis zat ya. Nah, misalkan di sini saya punya molekul yang sedang berdifusi itu adalah hidrogen sebagai gas dalam fase gas. Molekul hidrogen ketika dia berdifusi ke udara bebas, air ini maksudnya adalah udara biasa ya, yang tersusun dari molekul yang amat sangat banyak dan sudah menyatu menjadi udara bebas seperti itu. Nah, di sini ketika gas hidrogen itu berdifusi ke dalam medium udara, maka koefisien difusinya nilainya adalah sekitar 6,4 kali 10 pangkat minus 5 dan seterusnya. Misalkan kita bicara yang lain lagi, misalkan saya bicara tentang glukosa, katakanlah glukosa ketika dia memasuki air sebagai mediumnya, maka nantinya si glukosa itu akan berdifusi ke dalam air. Dan di sini tercatat bahwa nilai koefisien difusinya itu sebesar 6,7 kali 10 pangkat minus 10 meter persegi per second dan seterusnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Kemudian kalau ada yang mungkin bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya kita bisa memperoleh nilai koefisien difusi dari zat-zat ini ketika mereka berdifusi ke dalam medium-medium ini? Jawaban paling sederhananya tentu saja melalui eksperimen ya, atau percobaan. Jadi nantinya kita melakukan percobaan atau para peneliti tersebut melakukan percobaan, kemudian nanti akan diperoleh gradien perubahan konsentrasinya seperti itu kira-kira yang digambarkan ke dalam grafik atau diagram. Kemudian dengan memanfaatkan hukum satu Fick itu nanti koefisien difusinya juga bisa dicari. Tapi di sini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang bagaimana konstanta atau koefisien difusi ini diperoleh. Kalau misalkan Anda atau kalian tertarik, bisa coba cari sendiri ya. Sehingga nanti kita juga bisa punya data-data baru, misalkan ada zat-zat terdifusi yang nilai koefisien difusinya belum terekam ke dalam tabel, itu nanti kita bisa punya data tentang koefisien difusi tersebut. Oke, nah berikutnya baru kita akan mencoba satu contoh yang memanfaatkan persamaan XRMS tadi atau jarak rata-rata yang ditempuh oleh sebuah molekul ke dalam medium. Nah, contoh kasusnya itu simple. Saya pakai contoh kasus yang cukup simpel di sini.
Misal saya punya molekul glukosa. Molekul glukosa contohnya misalkan kita punya garam ya, sorry kok garam, gula. Misalkan saya punya gula seperti itu, dan gula itu kan cukup kompleks ya, dan salah satu molekul penyusun dari gula tersebut adalah glukosa. Nah, seperti apa ketika glukosa itu dicelupkan ke dalam air, itu kira-kira proses difusnya terjadi seperti apa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah rata-rata waktu yang diperlukan oleh molekul glukosa untuk berdifusi sejauh 1 cm di dalam air. Itu kira-kira seperti apa? Nah, oke. Kita kembali ke Microsoft OneNote lagi ya. Oke, nah kita sudah kembali lagi ke Microsoft OneNote sebagai media pencatat kita atau papan tulis virtual kita. Papan tulis yang keren sekali ini. Karena dia putih ya. Papan tulis yang di kelas juga putih sih ya. Oke lah, kita nggak usah banyak aneh-aneh. Oke, nah ini soal yang tadi sudah saya pindahkan dari slide tentang glukosa atau molekul glukosa yang berdifusi di dalam air. Berapa waktu rata-rata dari molekul glukosa untuk berdifusi sejauh 1 cm di dalam air? Oke. Nah, di sini yang ditanyakan sebetulnya kan rata-rata waktu ya, bukan XRMS-nya. Tapi justru yang XRMS-nya itu sudah diketahui di sini. Kita tulis dulu hal-hal yang kita ketahui dari soal. Jadi 1 cm ini kita anggap dia XRMS-nya, karena ini kan kita bicara rata-rata waktu, maka berdifusi sejauh 1 cm ini ya bisa kita asumsikan sebagai jarak rata-rata yang ditempuh oleh si molekul glukosanya. Jadi kita tulis XRMS sama dengan 1 cm. Kita bisa ubah ini langsung ke meter, berarti 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian di sini saya memanfaatkan tabel, yaitu tabel yang ini ya, nilai ini itu untuk nilai koefisien difusi glukosa di dalam air. Maka nilai D-nya, atau saya tulis di situ DAB-nya, di mana A-nya itu berarti adalah si glukosanya, B-nya itu berarti adalah medium airnya. Nah, DAB-nya itu sebesar 6,7 kali 10 pangkat minus 10 meter persegi per second. Sebetulnya ketika mengubah satuan itu bebas ya, yang diubah XRMS-nya. Jadi seperti yang saya lakukan, itu cm diubah ke meter boleh. Kemudian misalkan kita ngubahnya pas di koefisien difusinya, jadi nanti nilai 6,7 kali 10 pangkat min 10 ini kita ubah dalam satuan cm persegi per second juga bisa. Ini opsional saja sebetulnya, karena ketika bicara tentang satuan akhir dari jawabannya yaitu waktu, ya harusnya sih satuan waktu gitu ya, second atau yang sejenisnya. Oke, nah ini karena persoalannya cukup simple, maka saya langsung tulis saja langkah pengerjaannya. Kita manfaatkan persamaan yang sudah ada di slide, yaitu XRMS sama dengan akar 2 DAB kali T.
Kemudian apa yang dicari? Yang dicari adalah T tentu saja. Ya udah, ini mah simple sekali ya. Ya namanya contoh soal gitu ya. Contoh soal sih nggak usah susah-susah. Nanti malah saya jadi susah. Oke, kalian juga jadi susah. Nanti susahnya pas ujian aja ya. Oke, karena yang dicari T dan T itu ada di dalam akar, ya otomatis kedua ruas harus kita kuadratkan. Jadi XRMS-nya kita kuadratkan, ini yang di akar dikuadratkan, jadi akarnya hilang. 2 di AB kali T. Sehingga T-nya itu adalah X RMS kuadrat per 2D AB sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin dibagi 2 dikali DAB nya tadi 6,7 kali 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah ini dikuadratkan jadi 1 kali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian dibagi 13,4, jadi 2 kali 6,7 itu 13,4 kali 10 pangkat minus 10. Hasilnya adalah 10 pangkat sama 10 pangkat kita coret. Jadi di sini pangkatnya jadi 6. Ini habis. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 pangkat 6 dibagi 13,4. Kemudian Anda bisa hitung masing-masing hasil perhitungan dari kalkulator saya yang dilakukan oleh saya itu sebesar 74.626,87 second. Atau kalau misal kita ubah satuan ke dalam jam gitu ya, tinggal sorry 74.626,87 dibagi 3.600, jadi 3.600 second itu ada di dalam 1 jam. Jadi ini second per jam ya kan. Jadi per jam itu ada 3.600 second, maka ini nanti secondnya hilang, angkanya tinggal dibagi 1 per jam, ya tinggal jam hasilnya. Hasil perhitungan saya itu estimasinya angka ini itu mendekati angka 20,73 jam gitu. Oke, mungkin kalau kita hanya bicara tentang angka ini tidak punya makna tertentu, tapi ketika bicara secara konseptual ini maknanya adalah misal saya punya gula yang pasti tersusun dari salah satunya adalah glukosa. Saya masukkan si
gula yang mengandung glukosa tadi ke dalam air. Kalau saya tidak melakukan apapun, kemudian kita berharap si gulanya itu akan terlarut sendiri atau terdifusi dengan sendirinya di dalam air, itu kita akan membutuhkan waktu yang sangat amat lama sekali. Jadi bahkan untuk eh, difusi terjadi sejauh 1 cm doang saja, kita perlu waktu sebanyak 20 jam lebih, hampir 21 jam bahkan. Itulah kenapa kalau kita mau bikin larutan gula, ya kita pasti melakukan penambahan kegiatan gitu ya. Misalkan kita pakai pengadukan atau misalkan dibantu dengan pemanasan. Yang pasti itu ujung-ujungnya akan membantu difusi terjadi lebih cepat. Jadi kalau kita cuma nunggu doang, cuma kita masukin ini di suhu ruang ya, kita masukin doang si gulanya atau si glukosanya itu ke dalam air, ya untuk si gula tadi berdifusi seluruhnya di dalam air, waktunya akan sangat amat lama sekali. Dan ya kita untuk proses yang sesimpel itu nggak akan mau nunggu selama itu ya. Makanya di sini kita bisa memutuskan kira-kira mekanisme tambahan apa sih yang diperlukan biar difusi itu terjadi lebih cepat. Dan ini juga berlaku di proses difusi zat-zat yang lain ke dalam medium-medium yang lainnya. Jadi di sini salah satu fungsi dari kita punya informasi atau punya konsep XRMS itu adalah kita bisa memperkirakan kira-kira mekanisme apa yang kita perlukan supaya sebuah zat atau sebuah molekul zat itu bisa terdifusi lebih cepat di dalam sebuah medium tertentu, begitu. Mungkin di bahan lain atau di zat-zat lain itu simply tinggal dimasukkan, kemudian nantinya difusi akan terjadi dengan cepat, itu mungkin saja bisa terjadi. Itu tergantung sebetulnya dari nilai D tadi atau nilai dari koefisien difusi. Oke, kira-kira seperti itu fungsi dari kita punya konsep tentang XRMS atau atau jarak rata-rata molekul yang ditempuh selama proses difusi. Begitu. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Setelah tadi kita membicarakan tentang difusi sebagai salah satu bentuk dari transport molekul beserta beberapa contoh kasusnya, sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan berikutnya, yaitu tentang osmosis. Cuma mungkin di sini kita akan bicara tentang konsepnya saja. Osmosis itu kalau diberi deskripsi sederhana, yaitu adalah ya sebetulnya dia memang proses difusi juga. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang transport molekul, kita bisa bicara secara khusus bahwa mereka itu adalah difusi. Cuma difusi itu ada turunan-turunannya. Salah satunya adalah osmosis. Nah, osmosis itu kalau dideskripsikan itu adalah proses difusi yang terjadi secara spontan. Jadi di sini kalau bicara tentang osmosis saja, itu prosesnya akan terjadi secara spontan atau terjadi secara natural, begitu saja seperti itu. Di proses difusi yang terjadi secara spontan, di mana nantinya zat pelarut atau solvennya
itu berpindah melalui membran semipermeabel dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Jadi ketika bicara osmosis sebagai bentuk khusus dari difusi, kita juga perlu membicarakan tentang membran semipermeabel. Nah, kalau dilihat dari visualisasi di sini sendiri, ini misalkan saya punya larutan ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini ada membran semipermeabelnya. Nah, misalkan membran semipermeabel ini memisahkan antara bagian kiri dan bagian kanan, di mana bagian kiri itu adalah bagian yang konsentrasi zat terlarutnya itu rendah, atau si solutnya itu rendah, atau kalau dari penamaan sendiri biasa disebut dengan istilah hipotonik. Nah, di bagian kanan itu konsentrasi terlarutnya itu tinggi. Jadi kalau dilihat di sini, yang kelihatan bulatan-bulatan ini itu adalah zat terlarutnya atau si solutnya. Jadi kalau yang di sebelah kiri karena dia zat terlarutnya sedikit jumlahnya ya, maka dikatakan dia larutan hipotonik atau konsentrasi zat terlarut di dalam bagian kiri ini kecil atau rendah. Sedangkan di bagian kanan karena zat terlarutnya itu tinggi jumlahnya atau banyak si jumlah molekul terlarutnya, maka dia disebut dengan larutan hipertonik. Nah, dengan adanya si membran semipermeabel ini, itu nantinya bagian kiri yang dimana si zat terlarutnya sedikit, atau maksudnya adalah zat pelarutnya banyak, nantinya pelarut dari kiri ini, dari sebelah kiri ini, sini, itu akan berpindah ke kanan. Kenapa bisa begitu kira-kira? Yaitu sebetulnya bisa dipikirkan dari representasi molekulnya ya, kira-kira seperti itu. Misalkan saya gambarkan sedikit visualisasi tambahan di sini ya. Misal di sini saya punya membran semipermeabelnya. Kalau diperbesar kira-kira misal seperti ini. Nah, katakanlah di dua bagian ini sama-sama ada zat terlarut yang sama. Misal di bagian kanan di situ karena dia hipertonik, makanya jumlahnya lebih banyak dengan jumlah partikel terlarut lebih banyak di sana. Kemudian di bagian kiri itu lebih sedikit. Oke, nah ini yang besar-besar ini katakanlah dia adalah si zat terlarutnya ya. Jadi otomatis ketika ada membran semipermeabel di sini, itu si zat terlarut itu akan tertahan. Jadi sebetulnya kalau mau dikatakan fokus poin kita itu bukan zat terlarutnya, karena zat terlarutnya itu ya tidak berpindah begitu ya, tidak berdifusi. Tapi fokus poin kita sebetulnya adalah zat pelarutnya. Misalkan saya visualisasikan di sini. Kalau di gambar dalam gelas ini kan si zat pelarutnya itu kayak air aja gitu ya. Nah, misalkan kalau kita perbesar, sebetulnya kan si pelarut ini juga tersusun dari banyak molekul ya, molekul pelarutnya ya. Jadi katakanlah, ini saya gambarkan molekul pelarutnya itu lebih
kecil sehingga kalau di visualisasi ini tidak terlihat. Katakanlah ini adalah molekul pelarutnya, begitu banyak sekali, dan seterusnya. Di bagian kanan juga banyak molekul pelarut. Nah, kenapa kecenderungan berpindahnya si pelarut itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri? Bukan dari kanan ke kiri. Itu sebetulnya eh, hanya masalah probabilitas ya, atau kemungkinan. Jadi maksudnya adalah karena zat terlarut di bagian kanan itu lebih banyak, maka kemungkinan si zat pelarut untuk dekat dengan membran permeable ini atau membran semi permeable ini lebih tinggi, sehingga si molekul pelarutnya mungkin dia masih bisa, mungkin dia bisa berpindah ke sini, mungkin dia bisa berpindah dari kanan ke kiri, tapi tidak sebanyak pelarut yang berpindah dari kiri ke kanan. Jadi kalau dari kiri yang di bagian kiri itu karena zat terlarutnya sedikit, maka kemungkinan zat terlarut ini menutupi bagian ini itu lebih kecil, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada, begitu ya. Sedangkan zat terlarut yang menutupi jalurnya bagian kanan itu lebih besar kemungkinannya. Makanya misal ada satu molekul dari sini gitu ya. Misal ada satu molekul pelarut dari sini. Nah, dia mau pindah ke sana, tapi dia ketutupan oleh ini. Misalkan yang ini juga mau pindah ke sana, ketutupan oleh yang ini. Nah, sedangkan yang bagian kiri karena zat terlarutnya lebih sedikit, maka kemungkinan tertutupnya lebih kecil. Maka ketika si zat ini atau si molekul ini dia mau jalan ke sini, ya dia walaupun si zat terlarut bagian kanan itu nutupin bagian sini, tapi masih ada celah buat molekul yang ini untuk masuk ke situ, begitu kira-kira. Nah, itulah kenapa walaupun sebetulnya zat pelarut juga bisa berpindah dari kanan ke kiri, tapi kemungkinannya lebih besar zat pelarut itu untuk berpindah dari kiri ke kanan, begitu. Jadi si pelarut dari bagian kiri itu bisa dikatakan lebih bebas daripada pelarut di bagian kanan. Itulah kenapa perpindahan dari zat pelarut itu secara jumlah atau secara neto nantinya itu lebih besar peluangnya dari kiri ke kanan, sehingga otomatis kalau kalau dibandingkan lama-kelamaan ketika sudah berada pada posisi yang atau berada dalam kondisi yang setimbang atau stabil, ya otomatis yang berpindah dari pelarut yang berpindah dari kiri ke kanan itu akan jauh mengalahkan pelarut yang berpindah dari kanan ke kiri, sehingga ujung-ujungnya atau di keadaan akhirnya itu nantinya ya inilah yang terjadi, yang tadinya ini ketinggiannya sama begitu ya,
karena si pelarut di bagian kiri banyak berpindah ke kanan, sedangkan pelarut dari bagian kanan sedikit berpindah ke kiri, jauh lebih sedikit berpindah ke kiri, maka ujung-ujungnya ya kita kalau dilihat secara kasat mata itu yang bagian kanan menjadi jauh lebih tinggi gitu. Itu kira-kira yang terjadi ketika bicara tentang osmosis. Jadi kita kalau bicara tentang osmosis itu dari sudut pandang pelarutnya begitu ya. Walaupun di sini ketika bicara tentang deskripsinya dari larutan berkonsentrasi rendah ke tinggi ya, maksudnya larutan berkonsentrasi rendah itu kan berarti sudut pandang terlarut ya. Jadi larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Walaupun yang berpindah itu adalah atau sudut pandang yang lebih tepat itu adalah pelarutnya begitu. Oke, itu kalau kita bicara tentang osmosis. Nah, jenis transport molekul yang terakhir yang akan kita bahas di bab ini itu adalah dialisis ya. Dialisis itu sebetulnya juga salah satu turunan dari difusi, walaupun dia tentu saja berbeda dengan osmosis atau difusi yang standar ya. Nah, kalau bicara tentang dialisis, itu biasanya kita sudut pandangnya bukan cuma zat terlarut dan zat pelarut saja, tapi kita punya 3 jenis zat atau lebih malah yang bisa ditinjau seperti itu. Nah, saya mulai dulu dari deskripsinya di sini ya. Kalau dideskripsikan, dialisis itu adalah proses difusi yang terjadi secara spontan juga. Jadi sebetulnya kalau bicara difusi semuanya itu akan terjadi secara spontan kecuali ada beberapa jenis lain, misalkan osmosis terbalik atau reverse osmosis, dan yang sejenisnya itu nanti prosesnya tidak akan terjadi secara spontan, tapi dalam tanda kutip dipaksakan karena ada mekanisme yang harus dilakukan supaya bisa terjadi. Nah, kalau osmosis biasa, dialisis biasa itu akan terjadi secara spontan. Nah, dialisis itu tujuannya itu adalah memisahkan zat-zat terlarut berdasarkan perbedaan ukurannya. Zat terlarut yang kecil itu akan berdifusi keluar, jadi ke dalam pelarut yang biasanya disebut dengan dialisat ya. Kemudian zat terlarut yang ukurannya besar itu akan tertahan di dalam membran. Jadi kalau kita lihat visualisasi di sini ya, di sebelah kiri, di awal dialisis, di bagian kiri itu ada zat pelarutnya. Di sini yang banyak dan di luar membran itu adalah zat pelarutnya. Kemudian ini yang seperti plastik es bocah ya, saya nggak tahu itu biasanya namanya apa. Tapi kalau dulu zaman saya ada semacam es gitu yang dikasih sirup terus dibekukan, itu plastiknya seperti ini. Bentuknya seperti inilah kira-kira. Walaupun plastik yang dipakai pasti berbeda ya. Nah, si plastik ini itu nanti perannya adalah sebagai membran atau membran dialisis istilahnya. Kemudian di bagian dalamnya itu ada larutan yang terkonsentrat seperti itu. Jadi si larutannya ini tersusun dari 2 atau lebih zat terlarut dan pelarutnya. Jadi misalkan di sini air, maka di dalam sini ada airnya, kemudian ada
dua jenis molekul yang lain gitu, dua jenis atau lebih lah. Ada yang ukurannya lebih besar dan ada yang ukurannya lebih kecil. Nah, yang terjadi ketika proses dialisis berlangsung, jadi ini ceritanya itu sebetulnya tinggal didiemin doang ya. Jadi awalnya seperti ini, saya punya larutan sesuatu, katakanlah saya punya larutan protein seperti itu. Saya punya larutan protein, cuma saya ingin memisahkan nih antara protein jenis satu yang antara molekul yang satu, misalkan yang ukurannya lebih kecil, dengan molekul dua yang ukurannya lebih besar. Maka selama proses dialisis berlangsung, ini bisa sampai berapa puluh jam ya biasanya proses dialisisnya itu terjadi. Nah, selama proses berlangsung itu si molekul yang lebih kecil itu akan terdorong keluar. Sedangkan molekul yang ukurannya lebih besar itu akan tertahan di dalam membran. Ya, akan tertahan di dalam membran dialisis. Sehingga nanti akan diperoleh sebuah larutan terkonsentrasi yang isinya cuma zat-zat yang ukuran partikelnya atau ukuran molekulnya itu lebih besar. Seperti digambarkan di bagian kanan ini ya. Jadi yang kecilnya udah pada keluar, sedangkan yang besarnya itu tertahan. Begitu kira-kira. Walaupun nanti tentu saja selama proses itu terjadi ya tetap ada zat pelarut yang masuk ke dalam, karena ini kan membran ya, jadi pelarut yang dari luar juga mungkin masuk ke dalam, tapi yang di dalam juga bisa ikut keluar. Jadi yang di dalam membran dialisat ini atau yang di dalam membran dialisis ini itu nanti ukuran istilahnya ukuran keseluruhannya ya tetap segini, begitu kira-kira. Itulah yang terjadi ketika proses dialisis berlangsung. Nah, proses dialisis ini banyak dipakai di beberapa aplikasi ya sebetulnya. Misalkan ketika kita melakukan ekstraksi beberapa jenis protein, contohnya yang pernah dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir di Farmasi Unisba, kakak tingkat kalian yang sekarang sudah lulus, itu ini misal ya. Nah, misalkan di sini contohnya itu adalah ketika dilakukan proses ekstraksi. Jadi kalau namanya ekstraksi kan kita tujuannya mengambil ekstrak dari sesuatu ya. Contohnya misalkan yang dilakukan di sini itu adalah ekstraksi serisin. Serisin itu adalah salah satu jenis protein dari kepompong ulat sutera. Ini penelitiannya mungkin penelitian yang jenis seperti ini kalian masih akan lama melakukannya, tapi paling tidak memberikan sedikit gambaran tentang proses penelitian di farmasi itu seperti apa begitu ya. Nah, di penelitian yang memanfaatkan dialisis ini, serisin dari kepompong ulat sutera, serisin tadi seperti yang saya bilang itu adalah salah satu jenis protein dari kepompong ulat sutera yang nanti akan diekstrak, jadi akan diambil begitu. Cuma di sini nanti akan dilarutkan menggunakan pelarut natrium bikarbonat NaHCO3 dalam aqua demineralisasi. Nah, ini di contoh penelitian ini si serisinnya itu yang akan ditahan atau dikeluarkan atau nantinya akan diambil begitu. Cuma
untuk menarik si serisinya kita perlu natrium bikarbonat. Makanya si serisinya itu nanti akan dilarutkan dulu dengan natrium bikarbonat di dalam membran dialisis. Membran dialisis yang dipakai itu kemarin adalah selofan ya istilahnya. Mungkin kalau yang bingung selofan itu seperti apa bisa dicari sendiri. Selofan itu nanti berperan sebagai si membran dialisisnya. Jadi si serisin dan natrium bikarbonat tadi dimasukkan ke dalam selofan, kemudian di luarnya itu adalah aqua demineralisasi atau air aqua DM gitu ya. Kemudian dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, kemudian yang poin dialisisnya itu ini ya. Ekstrak didialisis selama 48 jam menggunakan aqua DM. Jadi aqua DM itu sebagai pelarut yang di luarnya ini aqua DM, di dalamnya itu ada serisin sama natrium bikarbonat. Karena kita cuma ada serisin yang masih di dalam kepompongnya ya, sebetulnya kepompong yang udah dikeringkan seperti itu. Jadi belum serisin murni, makanya ketika ingin menarik si serisinnya doang itu kita perlu bantuan natrium bikarbonat sebagai pelarut yang ada di dalam sini, yang kecil-kecilnya ini. Nah, kemudian dialisisnya di situ tujuannya adalah menghilangkan pelarut natrium bikarbonat. Jadi ujung-ujungnya nanti itu si natrium bikarbonat setelah dilakukan dialisis itu akan keluar dari membran, sedangkan serisin itu akan tertahan di dalam membran seperti itu, sehingga kita bisa memperoleh serisin yang murni atau ekstrak serisin murni. Itu adalah salah satu contoh penelitian yang memanfaatkan proses dialisis dalam proses ekstraksinya seperti itu ya. Nah, ini contoh satu aja. Contoh lain juga ada, misalkan protein ulat sutra yang lain atau protein kepompong ulat sutra yang lain namanya fibroin. Itu juga prosesnya hampir sama, ada proses dialisisnya juga begitu. Kemudian kalau di aplikasi lain yang bukan ekstraksi ya, misalkan mungkin pernah ada yang mendengar tentang istilah hemodialisis. Nah, itu juga memanfaatkan prinsip kerja dari dialisis. Hemodialisis atau bahasa gaulnya itu cuci darah ya. Ini maksudnya bahasa awamnya itu adalah cuci darah. Itu adalah proses hemodialisis. Nah, seperti apa proses hemodialisis ya silahkan bisa dicari masing-masing ya. Kenapa bisa dikatakan hemodialisis? Itu memanfaatkan konsep dialisis yang merupakan bagian dari transport molekul. Oke, dengan begitu sudah berakhir kuliah kita di bab tentang fenomena transport molekul ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung bertanya saja via kuliah atau bisa tanya via WA pribadi ya. Nanti akan coba saya jawab jika masih ada pertanyaan. Atau kalau memungkinkan saya juga mungkin akan membuka forum di kuliah jika ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan. Baik, demikian kuliah tentang fenomena transport molekul. Semoga bisa dipahami. Dan jika ada penugasan-penugasan via e-kuliah mohon diperhatikan ya. Misalkan ada tugas
seperti apa tugasnya, kemudian misal ada kuis, seperti apa kuisnya, itu mohon diperhatikan lebih lanjut. Ya, untuk sementara seperti itu untuk materi kuliahnya. Eh, Jangan lupa di like, jangan di like sih, subscribe, tapi enggak juga nggak apa-apa. Ini bukan, saya bukan YouTuber bayaran ya. Oke, ya udahlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.